Mengapa kita dilarang memakan bunga bank riba? Saya minjam duit 1 juta, saya bayar 1.200.000. Bapak pinjam duit 10 juta, Bapak bayar 12 juta. Bapak pinjam 100 juta, Bapak bayar 120. Terkumpul uang orang yang teraniaya, terzalimi tadi, diambil oleh orang yang punya keuntungan, dibagi duit haram. Tak ada yang terzalimi Pak Ustaz, mereka sama-sama ridha kok. Kalau begitu cara berpikir kita, kalau sama-sama ridha tak dosa, maka tak ada hukum zina. Karena orang berzina itu sama-sama ridha. Ridha orang satu pekan baru untuk tidak berjilbab, maka tidak menghalalkan hukum Allah. Itu bedanya hukum manusia dengan etika moral. Ketua sidang parlemen memukul palu, mengatakan bahwa laki-laki dengan laki-laki boleh menikah. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Islam tak bisa. Kalau Allah katakan haram, sepekan baru mengatakan halal, dia tetap haram. Inilah yang terjadi sekarang. Sekelompok orang, profesor, doktor, kiai, haji, buya, ustaz, dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Menghalalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk suatu kesesatan. Saya seorang perempuan usia 24 tahun. Saya dijodohkan orang tua dengan seorang laki-laki. Saya tak mau, karena saya tahu perilaku laki-laki itu sangat jelek. Saya pernah mau diperkosanya 2 kali. Untunglah Allah masih sayang sama saya. Sudah saya ceritakan masalah tersebut kepada ayah saya, tapi ayah saya tetap tak peduli. Apakah saya berdosa menolak perjodohan itu? Kalau saya lari dari rumah, apakah saya berdosa? Janganlah lari dari rumah. Nanti kalau saya katakan boleh, anak ini betul-betul lari, hilang saya, dicari orang. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Mungkin ayah tadi sudah tua, mungkin ayah tadi sudah termakan budi. Diam-diam selalu dia minum warung kopi dengan anak lajang ini. Supaya dia menolak. Abang kan ada, adik kan ada, pakcik kan ada, paman kan ada. Makanya wali perempuan itu 3 arah. Perempuan di tengah, ada wali di atas, ayah, datuk. Ada wali di samping, pakcik, abang ayah, adik ayah. Ada wali di bawah, abang sama adik. Dudukkan mereka sama-sama. Bang, dek, pakcik, ini ayah tak mau nerima. Aku bersumpah demi Allah, wallahi tallahi billahi dia pernah memperkosa aku. Sampai hati kalian akan menikahkan aku dengan dia. Musyawarahlah bersama. Jangan sikit-sikit lari, sikit-sikit lari. Memang kuat lari, tak bisa lari-lari aja. Musyawarah, duduk bersama. Bapak ni pun kenapalah dipilihnya pula anak. Begitu banyak anak-anak lajang di FSR, MM, di Irma. Hanya iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepada kamu laki-laki yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia. Ini orang mau memperkosa, kenapa mau nikahkan sama dia? Kapan masanya suatu ayat itu digunakan untuk saat ini, dan kapan suatu ayat itu hanya berlaku sebagai bahan pelajaran di zaman dulu? Sebab saat ini jika ada suatu kejadian lalu dikaitkan dengan satu ayat, tapi jika ditanyakan kepada ustaz dan guru lain, mengatakan ayat itu berlaku pada zaman Nabi, tak berlaku lagi di zaman sekarang. Ada orang minum kamput jam 8. Minum kamput jam 8. Ente kenapa minum kamput jam 8? Yang penting jam 12 nanti kan tak mabuk. Mana ayatnya? La taqrabus salah. Jangan engkau dekati salat wa antum sukara, waktu kau sedang mabuk. Artinya kalau sedang tidak dekat salat boleh mabuk. Jam 8 mabuk dulu bro. Jam 9 mabuk. Nanti udah dekat-dekat mau salat baru kita tak mabuk. Ayat ini tak berlaku lagi sekarang karena ayat ini sudah mansukh. Di mana bisa kami baca itu Pak Ustadz? Usul fikih. Usul fikih dulu dipelajari. Qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih siasah. 7 untuk memahami fikih. Sekarang pelajaran-pelajaran ini dipotong, disunat. Umat ini menjadi jahil. Akhirnya dia baca Quran, dia pahami sendiri. Oh ternyata boleh kita mabuk kalau tak dekat sholat. Mabuk dulu ah. Sesat, menyesatkan.
Bolehkah kita mendepositokan uang di bank syariah? Boleh. Namanya tidak deposito. Pak, Bapak mau nyimpan uang di sini? Iya. Bapak mau pilih akad wadiah apa mudharabah apa murabahah? Kalau mudharabah bagi hasil, kalau murabahah permodalan, kalau wadiah titip aja. Kalau akadnya wadiah tidak akan bertambah karena tidak diinvestasikan. Pahami dengan baik. Dulu itu dikaji dalam satu fikih, namanya fikih muamalah, tentang nikah munakahah, tentang masalah politik fikih siasah. Fikih aja terbagi berapa? Fikih ibadah, fikih munakahah nikah, fikih muamalah ekonomi Islam. Sekarang dipotong itu semua. Alhamdulillah, pulang adik-adik kita yang pakar-pakar fikih, Ustadz Hasbullah spesialisasi bidang fikih muamalah, Dr. Mawardi usul fikih, Ustadz Samsudin Muir fikih ibadah. Ini alhamdulillah, maka hadiri kajian-kajian mereka, bukan catatan khusus, datang ngaji, udah spesialisasi semua kita. Alhamdulillah. Bolehkah kita nerima beasiswa dari Kementerian Keuangan seperti LPDP? Boleh. Dalilnya apa? Itu hak kita. Jangan Bapak pergi ke kantor gubernur merasa mengemis. Bapak bukan mengemis, Bapak sedang mengambil hak Bapak, karena pemerintah wajib melindungi orang susah. Tempat ibadah ditanggung oleh negara. Dari mana? Pajak bumi dan bangunan. Minyak di atas, minyak di bawah. Itu milik kita, dikelola oleh negara, ambil. Yang dapat beasiswa, ambil. Itu hak kita. Jangan anggap kita sedang ambil pajak prostitusi. Dalam solat gerakan seperti apa yang tidak membatalkan solat? Yang tak membatalkan solat gerakan darurat. Allahu Akbar. Datang ular kobra. Karena suka nonton film India, datang kobra, maka dipukulnya, tak batal salat. Mana dalilnya? Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang salat. Pas sedang salat di sini, Allahu Akbar, tak ada angin, tak ada hujan, mohon maaf, tiba-tiba datang orang buta. Rupanya tadi ada orang buta pergi buang air kecil, sekarang dia tak tahu maunya jalan keluar. Datang bapak, digiringnya. Orang buta tadi pun tahu, oh diajak ke sana, berarti ke sana jalan keluar. Itu boleh. Tapi jangan dia ngomong, taruh ya pak, itu mah batal. Itu batal, tak boleh. Bagaimana hukum acara 7 hari, 40 hari, 100 hari? Apakah ini sinkretis? Jangan lagi buat 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu adalah dari agama Hindu yang dicampurkan dengan Islam. Maka saya bantah, judulnya bukan tradisi Hindu. Buka buku 37 masalah populer, saya tulis di situ bukan tradisi Hindu. Karena ada orang mengatakan itu dari Hindu Bali. Maka saya tulis bahwa ada seorang tabi'in, nabi, sahabat, tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari, keluarganya dianjurkan berkirim doa dan bersedekah makanan. 7 sampai 40 hari. Tapi bukan hadis Nabi, perbuatan tabi'in. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami, dalam masalah fadail amal boleh memakai hadis maqtu'. Kalau hadis itu sampai ke Nabi namanya marfu', kalau sampai ke sahabat namanya mauquf, kalau sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Bersedekah 40 hari 40 malam itu bukan marfu', bukan mauquf, tapi maqtu'. Yang mau buat tak apa-apa, yang tak mau buat pun tak apa-apa. Jangan sampai orang miskin ngutang bubur kacang hijau. Kita yang bawa makanan semestinya, bukan kita yang memakan harta orang susah. Tapi kalau ada anak orang kaya, dibuatnya nasi kotak, lalu dia umumkan, Bapak Ibu sekalian, tetangga kerabat andai tolan, ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta warisan bapak kami, ini adalah murni sedekah saya anaknya, saya pulang dari Pekanbaru mau berbagi, makanlah. Apa tak tahu kalian di saya ini orang kaya? Apakah sebelum baca Quran harus wudhu terlebih dahulu? Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh dipegang kecuali orang yang suci. Mohon penjelasan tentang tafsir surat
Al-Waqiah ayat 79. Akan datang kalau bertanya sama saya, tolong tuliskan ayatnya. Saya ini bukan ustaz hebat-hebat betul yang tahu ayat ini surat ini, ayat ini surat ini, ayat ini surat ini. Pak Ustaz buka nampak ustaz tu bodoh. Sebentar ya, Bapak Ibu yang tak sabar mau pulang, pulanglah. Ayat 79. Mana tahu mau mengantar anak sekolah. Ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yamas, itu ayat yang saya baca tadi. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak diboleh dipegang kecuali yang suci. Itu kan Al-Quran di Lauhil Mahfuz Pak Ustaz. Yang tak boleh megangnya malaikat, yang boleh dipegang hanya boleh malaikat. Itu penafsiran Daud Zahiri. Adapun Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 4 mazhab, maka orang yang memegangnya mesti berwudu. Adapun perempuan haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh puasa, tak boleh solat, tak boleh di masjid. Kalau ada ustaz lain yang mengatakan boleh aja tuh, kita akan tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi saya tak melarang ikut pendapat dia. Ngaji sama ustaz fulan, ngaji sama ustaz fulan, tengok dalilnya. Menurut saya lebih kuat dalil dia daripada Ustaz Somad, ikut dia. Dia tak mengatakan saya nabi yang diutus Allah ke Pekanbaru. Adab-adab di kuburan saat mengkebumikan jenazah, baik laki-laki maupun perempuan Pak Ustaz. Perempuan tidak dianjurkan untuk ikut pemakaman. Sebagian pendapat makruh, tak dianjurkan. Kenapa? Karena perempuan itu jiwanya rapuh dan terlalu dalam ingatannya, sehingga kalau nampaknya nanti lubang kubur suaminya itu, seumur hidup dia menangis saja bawaan. Asal mau makan, kenapa bu, terbayang terus. Tapi laki-laki tidak. Laki-laki itu orangnya tegar. Jangankan meninggal, masih hidup pun tegar. Laki itu tegar. Saat berdoa, bagaimana adabnya Pak Ustaz? Li'ai yajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Duduk kamu di bara batu api neraka. Fatuhriqu siyabahu, terbakar pakaiannya sampai kulitnya terbakar. Khairun, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Jangan duduk di atas kubur, jangan menginjak kubur. Yang paling afdal menenteng sendal waktu lewat di atas kubur, dianjurkan. Tapi kalau khawatir kaki tertusuk duri kena batu, boleh pakai sendal. Tapi ada nanti nampak orang menenteng, itu adab. Tapi kalau dia khawatir nginjak, tempat kita tak khawatir nginjak paku, tai sapi banyak, maka pakailah sendal. Tapi menginjak jangan sampai. Pemakaman, mengantar ke pemakaman bagus, tapi menginjak haram. Ini sekarang orang menginjak makam, menduduki makam, dan menjadikan makam sebagai asbab. Duduk di makam, menginjak makam, asbab makam. La ilaha illallah. Tak boleh, haram. Saat berdoa, sebagaimananya tukang doa, posisinya apa? Menghadap kiblat atau cukup menghadap kubur? Menghadap kiblat. Ini kepala. Kalau menghadap kiblat, ini kepala. Kepala ini kaki, maka di sini dia menghadap ke kiblat. Badannya di sini, kepalanya menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Andai dia membelakangi kiblat, ya tak apa-apa. Solat yang tak boleh membelakang kiblat. Adapun berdoa, afdal tak afdal. Jangan satukan antara afdal tak afdal dengan sah tak sah. Perkenalkan, ana merupakan salah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru. Bagus. Mahasiswa mau ngaji itu alhamdulillah. Kalau ada orang tua ngaji, memang sudah layak, bagus. Begini, ana tinggal di Pekanbaru ini, ngontrak bersama satu orang sahabat ana. Tepatnya kami ngontrak di rumah saudara sahabat ana itu. Di rumah itu dia juga kakak adik kandung yang selalu tidak akur, selalu bermusuhan dan saling membenci. Pada suatu hari, panjang ceritanya nih bu.
Suatu hari terjadilah perkelahian hebat antara keduanya sehingga sampai mendatangkan polisi untuk penyelesaiannya. Sengaja kami yang ngontrak di rumah itu merasa tidak nyaman karena ada satu pihak yang membuat kami tak nyaman. Ketika kami pulang kampung, orang tua kami ceritakan mengenai kejadian tersebut sehingga orang tua kami membantu kami dengan memberikan semacam obat-obatan untuk menyatukan kedua adik kakak yang saling akur tadi. Tapi obat itu didapat dari orang pintar, dukun. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, ambil rambut abangnya, ambil rambut adiknya, nanti dibakar, disatukan, dibaca jampi-jampi, masukkan ke air minumnya, masukkan ke air minumnya. Habis itu dia akan akrab. Kenapa dia bisa akrab? Jin masuk ke dalam hatinya. Akrab. Jin yang memisahkan, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, memisah orang suami istri, memisah orang adik beradik. Yang satu lagi menyatukan yang sedang bermusuhan, mahabbah. Kan baik Pak Ustaz, apa salahnya? Ibu lagi ngapain, Bu? Nyuci pakai apa? Koncing kudo. Namanya baik mencuci, tapi pakai najis tak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ingat, banyak orang sekarang terkecoh dengan jin, dengan hantu segala macam. Ingin mendamaikan, ambil kukunya, ambil air liurnya, ambil ini dibacakan. Tak boleh. Setan, hantu. Satu lagi Pak Ustaz, iyalah, tolong doakan kami semoga lancar dan mudah dalam menyelesaikan tugas akhir, insyaallah. Kuliah di Indonesia, dosennya orang Indonesia, pakai tradisi Indonesia, bawalah roti mari ke situ. Jadi kawan saya ini tingkat 1 tak lulus usul fikih, tingkat 2 tak lulus usul fikih, tingkat 3 tak lulus usul fikih, tingkat 4 tak lulus usul fikih. 4 tahun 1 mata kuliah tak lulus, tak pulang. Ditelepon sama ayahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kau kenapa belum pulang nak? Ada 1 mata kuliah ya. Apa? Usul fikih. Belum lulus juga? Belum. Bawalah roti mari ke situ, katanya. Disangkanya macam di Indonesia, Mesir tak melaku roti mari. Kalau tak lulus sampai mati tak lulus 1 mata kuliah. Akhirnya ada Ustadz Saprudin Sa'an, anggota DPR provinsi dulu. Dia punya kawannya itu tak lulus mata kuliah di Azhar. Tak bisa pakai sogok roti. Di pakunya diktat itu, pakunya digantungkannya di leher. Mata kuliah ini memperlambat nikah dan pulang kampung. Hazihil maddah tuakhiruz zawaj war rujuk ilal balad. Berjalan dia di Azhar, dipanggil sama saya Azhar. Apa mata kuliahnya? Lulus, pulang. Tanya sama Ustaz Saprudin saya. Tapi saya tak begitu. Saya lulus karena memang belajar. Yang nanti Ustaz itu cerita tentang diri dia tu. Tak. Apa hukum gadai Pak Ustaz? Gadai boleh. Makanya dalam fikih ada namanya bab rahnun, gadai. Pak, saya minjam duit Bapak ya. Ya, nanti saya bayar tanggal 1 Januari. Itu namanya dain, hutang. Pak, saya minjam duit Bapak ya. Berapa? 10 juta. Ini surat tanah saya. Kalau sampai tanggal ini saya tak bayar, senilai 10 juta ini ambillah. Itu namanya gadai. Kalau pinjam tak ada jaminan. Kalau ada barang jaminan namanya gadai. Yang jelas terdapat bunga seperti gadai BPKB. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman yang mengambil keuntungan maka dia riba. Kugadaikan surat kapling sawit saya 2 hektar ya. Ya. Selama duit tak balik, hasil diambilnya terus. Karet gotah, sawit, kelapa hibrida, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tapi udah tradisi kami dari nenek moyang Pak Ustaz. Apakah nenek moyang menghalalkan? Enggak. Apa hukum leasing? Duit sama duit riba. Duit dengan barang tidak riba. Somat Maroko kredit, enter. Baca tulisan baik-baik. Bagaimana hukum hasil kerja di tempat yang riba itu Pak Ustaz? Hasil dari riba ya riba. 4 yang dilaknat. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang dikasih makan riba. Wa katibahu, penulis administrasinya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksi. Semua kena laknat riba.
Bagaimana seorang lebih sering memakmurkan masjid yang jauh ketimbang yang dekat? Nah, ini nyindir saya nih. Saya ceramah sana, ceramah karena ini dekat rumah saya ketua masjid. Saya tetap sholat ke masjid. Maka saya umumkan supaya jangan jadi fitnah ke pengurus. Kalian tahu jadwal saya. Tadi malam jumpa pengurus habis asar semalam. Besok saya mau ke Dumai. Habis dari Dumai ke Tanah Putih. Dari Tanah Putih pagi dengan Profesor Samsul Nizar di Stein Bengkalis. Nah, nanti kalian kalau saya tak ke masjid ini jangan bilang saya sholat di rumah. Jadi fitnah nanti. Jadi mesti ada tabayun, klarifikasi. Adapun bapak yang masjid dekat rumahnya, makmurkan rumah. Kalau sampai di dekat rumah itu tidak ada orang sholat, satu kampung dikuasai setan. Istahwazat alaihimus syayatin. Tapi kalau subuh Ahad besok kemari, karena Dr. Mustafa Umar, di sana masih tetap ada sholat berjamaah, ya tak apa-apa. Saya menikah, tapi saya tak bisa menerima kenyataan bahwa istri saya tidak suci. Bagaimana cara mengobati kekecewaan itu Pak Ustaz? Ditulis dalam kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, begini bunyi kalimatnya: Inishtarata bikran fabanat saiban falahul fashu. Tulis, nanti cari di kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq ternyata bukan berpendapat, dia pun mengutip. Syekh Sayyid Sabiq mengutip dari Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Inishtarata bikran, kalau anak lajang itu mensyaratkan bininya mesti perawan, fabanat saiban, setelah nikah ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasakh. Pagi-pagi dia bilang ternyata tak sesuai dengan syarat, sesuai dengan yang tertulis di botol aqua, do not accept if cell is broken. Maka dengan ini kunyatakan fasakh. Fasakh artinya pembatalan pernikahan. Nah, sekarang antum nampaknya dia tidak mau fasakh, dia menerima, karena bunyi pertanyaannya bagaimana cara mengobati kekecewaan. Tak bisa. Tak bisa. Tapi ada sebagian orang, apalah arti sebuah keperawanan, kata dia. Ada laki-laki, aku bisa menerimamu apa adanya Adinda, kata dia. Oke lah, tapi jangan putih. Hidup ini putih atau hitam. Kalau memang putih, jaga dia baik-baik, tapi jangan diungkit-ungkit. Kalau memang hitam, lepaskan dia baik-baik. Kalau pegang dia baik. Kalau lepaskan dia baik. Jangan abu-abu. Ketika hati sedang senang, ku terima kau apa adanya. Ketika sedang marah, kau pun dulu tak perawan kok. Nah, itu tak baik. Akhirnya perempuan itu nanti lama-lama dia lari, macam yang tertulis di gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama.